Kebanggaan profesi bukan karena materi, melainkan seberapa besar kita mengabdi untuk pesantren dan Nuris ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Santri, bertemu lagi nih bersama saya Aryan Karimah sebagai host pada acara podcast kali ini yang tentunya kreatif dan inovatif. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dengan bintang tamu kita yang tak kalah menarik dari bintang tamu sebelumnya. Ini adalah bintang tamu alumni SMA Nuris, terus yang menjabat sebagai Pimret Majalah Nuris periode 2018 sampai 2020 dan sekaligus menjadi kepala asrama Putri Daltim, dan yang tak kalah menariknya lagi ialah menjadi pengurus imam. Kita sambut bintang tamu kita pada acara kali ini, Ustadzah Nur Arina Zulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para penonton setia podcast Maris. Gimana kabarnya nih Ustadzah? Alhamdulillah baik. Ya gini nih, saya tadi baca beberapa kilasan tentang biografinya Samean. Terus saya ini tertarik banget. Kayaknya Samean nih jam terbangnya tinggi banget ya. Terus dari pengalaman organisasinya juga cukup tinggi. Boleh gak kita kupas satu persatu lebih mendalam tentang panjenengan? Boleh banget. Dengan senang hati. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Menurut panjenengan, makna mengaji sendiri tuh apa sih? Menurut saya, mengaji itu kan dari bahasa ngaji. Ngaji supaya aji. Kalau dalam bahasa Indonesianya kan mengaji supaya lebih beruntung. Dari konsep saya sendiri, dari pengertiannya sendiri, definisi ngaji bagi saya sendiri, kita mencari keberuntungan berawal dari kita belajar, gitu kan. Belajar banyak hal yang dimana tidak hanya dari segi keilmuan yang ada dalam buku atau kitab saja, tapi juga yang ada di sekelilingnya kita. Cuman kan pastinya mengaji itu memiliki masing-masing orang memiliki konsep yang berbeda, masing-masing orang memiliki definisi yang berbeda. Tapi pastinya masing-masing orang tersebut memiliki pegangan tersendiri, memiliki titik fokus tersendiri dalam mengartikan mengaji itu sendiri. Oke. Terus kok bisa proses mengajinya panjenengan sampai ke pesantren yang kaya akan prestasi dan pesantren yang kaya akan santri-santri yang inovatif seperti ini? Saya mengenal Nuris, anggapannya dari awal pertama kali saya masuk Nuris gitu ya. Saya mengenal Nuris itu, tahu Nuris itu berawal dari almarhum Gus Samsul Arifin, pengasuh pondok pesantren di salah satu Jember Selatan gitu. Jadi dulu sebelum saya berada di sini, saya mondok di salah satu pondok di sana, yang dimana jarak tempuhnya saya terlalu dekat mungkin ya, karena saya suka berkelana gitu, jalan kemana-mana gitu. Akhirnya saya mencoba untuk mencari salah satu pondok pesantren yang dimana di situ selain juga mengunggulkan dan memprioritaskan dari segi agamanya, tapi juga mampu mengunggulkan dari segi akademisnya. Sehingga saya bisa berjalan beriringan, agama juga oke, tapi juga akademisnya oke juga. Akhirnya bertemulah saya dengan Nuris gitu. Jodohlah saya dengan Nuris. Dan sampai sekarang hampir kurang lebih mungkin 7 tahun gitu saya ada di Nuris. Terus pengalaman apa aja sih yang didapatkan dari mondok di sini, di pesantren Nuris? Kalau pengalaman bermacam-macam ya. Dari awal pertama kali saya masih sekolah di SMA, di formalnya gitu, banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan gitu, dari organisasi, kemudian dari segi ekstrakurikulernya gitu. Cuman untuk saya sendiri lebih condong kepada pondok pesantrennya, kepada asramanya, dari kepengurusannya, sampai akhirnya yaitu ya alhamdulillah ternyata saya diberi kepercayaan oleh Gus Robit, oleh pengasuh pondok pesantren Nurul Islam untuk menjadi Pimret sebelumnya dan sekarang menjadi kepala asrama. Subhanallah, Masya Allah sekali ya. Terus berarti organisasinya itu dari
Di Nuris ini dari pertama Pimret, kemudian Pimret Majalah Nuris sekitar tahun 2018 sampai 2020. Setelah itu menjabat menjadi kepala asrama di tahun 2020 sampai sekarang. Gimana rasanya jadi Pimret terus jadi kepala asrama? Ada kesan tersendiri kan? Pastinya ada, dan setiap titik yang saya ambil itu berbeda-beda gitu. Awalnya saya menjadi Pimret gitu, dimana saya harus ngerti tidak hanya dari manajemen sama administrasi dan organisasi, tapi juga saya harus perlu belajar tentang literasi seperti itu, belajar tentang jurnalistik. Dan beralihlah saya menjadi berada di pesantren, menjabat menjadi kepala asrama. Saya tidak hanya perlu belajar mengenai manajemen dan administrasi lagi, tetapi bagaimana mengetahui karakternya masing-masing anak. Kan pastinya mereka itu punya karakter yang berbeda gitu kan ya. Jadinya saya belajar banyak dari mereka semua juga gitu. Oke. Terus ada nggak buat anak-anak itu, maksudnya gimana sih kok bisa anak-anak ngatur anak-anak terus masih punya kesibukan di kuliah kan? Iya. Itu gimana manajemen waktunya? Kalau manajemen waktu ya pastinya kita berusaha untuk mengolah sebaik mungkin ya gitu. Cuman karena meskipun saya berada di kepala asrama, saya tidak sendirian gitu. Saya dibantu oleh para pengurus-pengurus yang lain juga, yang dimana di situ kita sudah membagi sesuai dengan basic dan kemampuannya mereka, sesuai dengan keahliannya mereka gitu. Ada yang masing-masing divisi, ada yang nanti mengurusin jadi ustazah kamar juga gitu. Sehingga saya masih bisa menyeimbangi antara pesantren dan kuliahnya saya. Pernah kena mental gak? Maksudnya pas jadi ustazah terus jadi masih ada kesibukan di luar sana? Kalau mental itu lebih kepada ini ya, menjelang semester akhir ini ya gitu. Menjelang semester akhir kita harus bisa menyeimbangkan antara kapan waktu bimbingan, apalagi dengan sekarang masih online gitu ya. Sekarang online karena efek pandemi ini, bimbingan dengan dosen kan tidak tentu. Kadang dosen bisa malam, kadang bisa siang, dan pastinya tidak sesuai dengan jadwal dan kegiatan kita di pesantren kayak gitu. Sehingga mungkin itu menjadi pelajaran juga bagi saya, yang dimana harus bisa manfaatkan waktu dengan baik. Jadi ada waktu longgar ya dimanfaatkan untuk mengerjakan skripsi, ada waktu longgar ya bagaimana dikerjakan untuk memikirkan santri-santri seperti itu. Gak ada rasa capek atau lelah gimana? Alhamdulillah dari awal niatnya saya di sini untuk mencari barokahnya Kiai, barokahnya Gus Robit, sehingga secapek apapun, selelah apapun, pastinya nanti akan ada feedback pada kita sendiri. Entah itu untuk masa depannya kita atau di kehidupannya kita sehari-hari seperti itu. Kalau pengalaman yang paling mengesankan selama mondok di Nuris? Pengalaman paling mengesankan, semua mengesankan bagi saya. Semua mengesankan. Cuman dari Nuris saya bertumbuh, saya berkembang, saya bisa seperti ini, saya menjadi bisa dipercaya oleh banyak orang, itu dari Nuris. Pasti itu adalah pengalaman yang sampai nanti pun tidak akan saya lupakan gitu. Jadi Nuris ini bagi saya adalah rumah kedua ketika saya berpulang gitu. Kan di Nuris jadi ustazah mengabdi. Menurut ustazah apa? Mengabdi itu apa? Mengabdi itu pada dasarnya gitu. Mengabdi itu menurutnya saya melatih kesabaran dan emosionalnya kita gitu. Karena kita tidak hanya dipertemukan oleh beberapa permasalahan yang di situ lingkupnya santri saja, tapi bagaimana kita bisa mengatur dan mengolah komunikasinya kita dengan para ustadzah yang lain, dengan anak-anak, dengan para guru, dengan pengasuh, dengan para atasan yang lain. Dan itu pastinya mereka mempunyai ciri khas yang berbeda dalam berkomunikasi dengan kita gitu. Entah itu nanti cara komunikasinya dengan salah satu mereka yang ada yang berbeda gitu. Dan itu membuat saya belajar banyak berinteraksi dengan orang untuk bersabar, lebih menurunkan ego lagi seperti itu, lebih menurunkan ego lagi dalam menghadapi masing-masing orang seperti itu. Kalau boleh tahu, Ustazah nih kuliah di jurusan apa sih? Saya kuliah di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Jember. Saya kira psikologi industri, soalnya dilihat nih jiwa kepemimpinannya tuh keluar banget. Ya mungkin nanti bisa ya untuk S2 di sana. Amin amin. Ada niatan di psikolog emang? Masih belum sih, masih belum. Mungkin saja ternyata jodohnya nanti di psikolog untuk S2 gitu. Amin. Kalau pengalaman mengabdi di Nuris itu gimana? Pengalaman mengabdi, awal pertama kali saya mengabdi ini kan karena sebenarnya untuk bisa lebih dekat saja dengan kampus saya itu. Tapi ternyata ketika saya sudah masuk dalam Nuris gitu, oh seperti ini ya mengabdi dalam Nuris gitu. Kita tidak hanya bisa mengatur diri kita sendiri, tapi juga bagaimana memanajemen waktunya orang-orang banyak seperti itu. Jadi pengalamannya menurutnya saya banyak banget gitu. Dari awal yang saya hanya memikirkan dirinya saya sendiri, saya belajar untuk memikirkan orang lain. Dari yang dimana saya hanya mengatur kegiatan saya sendiri, saya harus mengetahui kegiatan-kegiatan yang lain. Dari yang awal saya hanya mengenal suatu kesibukan untuk diri saya sendiri, saya harus bisa mengolah kesibukan orang lain juga, bahkan kegiatan-kegiatan yang ada dalam Nuris seperti itu. Jadi bisa dikatakan pengalaman mengabdi yang paling berkesan bagi saya, di mana saya harus mengatur dan mempersiapkan kebijakan yang dimana di situ tidak hanya sudah di planning sebelumnya, tapi juga otodidak bertemu di depan seperti itu. Jadi lebih ke kerja lapang. Ya, kerja lapang. Oke, beralih ke pertanyaan selanjutnya. Siapa motivator terbesar dalam hidup Ustazah? Motivator terbesar dalam hidupnya saya yang pastinya diri saya sendiri. Yang kedua orang tua, dan yang paling terbesar lagi gitu, yang ketiga adalah Gus Robik dan India. Beliau adalah sosok yang selalu menginspirasi kehidupan saya. Menginspirasi gimana maksudnya? Dari segi apa? Inspirasi dari segi Gus Robik dengan jam terbangnya yang tinggi, beliau dengan kegiatannya yang tidak hanya di dalam Nuris tapi juga ada yang di luar Nuris, yang ranahnya langsung kepada ke-NU-an seperti itu. Masih memiliki manajemen waktu untuk memikirkan santrinya. Nah, itu membuat saya termotivasi banget, membuat saya terinspirasi banget. Kalau Gus Robit bisa, pasti anak-anaknya Gus Robit itu juga bisa seperti itu. Nah, kemudian Ningdian yang bagaimana harus menyeimbangi kegiatan-kegiatannya Gus Robit dengan beliau menjadi ibu, dengan beliau menjadi sosok perempuan hebat bagi para pengurus dan santrinya. Pastinya itu juga menjadi nilai plus untuk para pengurus, bahkan juga untuk saya sendiri untuk bisa meneladani sosok beliau. Ada enggak kejadian secara langsung yang itu langsung bisa nyentuh ke hati banget, misalnya pas Gus Robit ngapain atau Nenggian ngapain? Ada salah satu lebih kepada ini ya, daunnya beliau seperti itu. Salah satu kutipan yang saya ambil dari beliau seperti itu, waktu itu saya lagi di dalam, beliau pernah bilang gini, seorang pemimpin itu harus memiliki kelebihan visibility dan kemampuan mengatur manajemen waktunya masing-masing. Sesibuk apapun dan sepadat apapun jam terbangmu, kita harus bisa mengevaluasi kegiatan-kegiatan kita sendiri seperti itu. Sehingga apa? Banyak hal yang dimana perlu kita perbaiki, perlu kita renov lagi, perlu kita pertimbangkan lagi untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Ngomong-ngomong ini kan Ustazah Rina sibuk banget ya, jam terbangnya juga tinggi ya? Sebenarnya enggak sebenarnya. Pernah gak ngerasa stres, terus gimana kayak pengen udah dah gak usah ngabdi gitu? Untuk ingin tidak mengabdi pastinya tidak ada gitu, karena sudah niatan dari awal saya di sini untuk mengabdi seperti itu. Untuk bisa menghilangkan kelelahan dan kecapean untuk diri saya sendiri biasanya kalau saya lebih suka jalan-jalan gitu. Jadi gimana caranya saya healing dengan dirinya saya sendiri, saya menyenangkan dirinya saya sendiri.
Karena kan pastinya masing-masing orang punya titik ini ya, mood yang tidak baik kadang ya gitu. Jadi gimana caranya ketika saya kembali ke pondok, saya sudah masuk ke pondok, saya bisa memperbaiki moodnya saya lagi dan bisa mengikuti kegiatan dengan santri-santri yang lain. Iya. Ada pertanyaan yang lupa nih dari tadi. Kenapa milih bahasa Indonesia? Kenapa saya memilih jurusan bahasa Indonesia? Berawal dari saya menyukai salah satu sosok sastrawan gitu, Sujiwo Tejo. Kan beliau itu memiliki ini ya, banyak sekali kutipan-kutipan yang menarik tentang kehidupan dan lain sebagainya, sehingga saya ingin mendalami dan lebih mencari tahu seperti apa sih dunia sastra gitu, seperti apa sih dunia literasi seperti itu, sehingga akhirnya saya mulai mengambil jurusan tersebut untuk di pilihan pertama ketika waktu itu mau tes SBMPTN gitu, jurusan pertama di pilihan pertama. Dan akhirnya ternyata alhamdulillah ketika saya ada di Nuris seimbang, sealiran, sefrekuensi dengan jurusan yang saya ambil. Alhamdulillah saya akhirnya dipercaya menjadi Pimpret, dan apa yang saya suka dikembangkan lagi ketika saya menjadi Pimpret seperti itu. Berarti dapat double ya, selain bisa di bahasanya juga di Pimpretnya dapat. Alhamdulillah bisa double sekaligus. Bagaimana pendapat Ustazah tentang eksistensi bahasa? Eksistensi bahasa, bagi saya bahasa ini kan menjadi bentuk komunikasi antara satu manusia dengan manusia yang lain. Gimana kita bisa mempelajari tidak hanya satu bahasa, tapi bahasa yang lain juga seperti itu. Eksistensi untuk bahasa saat ini, sekarang ini lagi booming-boomingnya dunia literasi, dengan karena kita orang Indonesia pastinya dengan bahasa Indonesia gitu, sehingga banyak sekali para sastrawan, para novelis, para pencipta suatu karya sastra yang lainnya mengkolaborasikan bahasa yang menjadi bahasa ibu, bahasanya beliau awal pertama kali kenal dengan bahasa daerahnya gitu, dengan bahasa Indonesia, sehingga sampai saat ini tidak ada bahasa yang mati seperti itu, tidak ada bahasa yang saling tertindih, semua berjalan dengan seiringan. Eksistensinya bisa dikenal oleh banyak publik, bisa dikenal oleh khalayak umum. Ada nggak peluang bagi santri dalam eksistensi bahasa Indonesia? Banyak banget peluangnya, apalagi Nuris ini kan, Nuris ini pidato juara, puisi juga juara juga gitu. Bahkan alumni-alumninya, santri-santrinya banyak yang melahirkan suatu karya sastra, entah itu dalam bentuk cerpen, entah itu dalam bentuk novel atau antologi yang lainnya. Sehingga untuk Nuris sendiri untuk bisa berkembang dan bisa mengikuti perkembangan zaman dari segi eksistensi bahasanya, pastinya bisa mengikuti itu. Dan yang terakhir, harapan untuk Nuris atau untuk santri-santri Nuris sendiri gimana? Harapan saya tetaplah menjadi Nuris yang menjadi tempat untuk berpulang siapapun, rumah ternyaman bagi siapapun. Dan tentunya untuk para santri sendiri, saya harap semoga bisa memberikan kualitas yang membanggakan untuk Yai, untuk Gus Robit, untuk para pengasuh yang lainnya, untuk orang-orang yang menjadi support sistemnya di kita seperti itu. Dan untuk para teman-temannya saya, untuk para pengurus yang ada di sini, semoga selalu menjadi orang yang bisa memberikan pengalaman hidup untuk orang-orang yang ada di bawahnya, untuk para santri menjadi tempat berkeluh kesah kepada mereka seperti itu. Oke, pemirsa, cukup di sini pertemuan kita kali ini. Kita dapat mengulas lebih banyak ya tentang Ustazah Nur Alina Zulfa, terutama tentang gimana cara memanajemen waktu. Terus dari beliau juga kita mengerti apa itu mengaji dan mengabdi.
Semoga podcast kali ini bisa bermanfaat dan menjadi inovatif bagi kalian semua. Ikuti terus informasi dari Smaris TV yang tentunya inovatif dan kreatif. Cukup di sini perjumpaan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.